Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih ya buat teman-teman semua udah menyempatkan hadir di malam hari ini untuk mendiskusikan tugas sosio yang berjudulkan Teamwork Mendesain Menara. Di sini kita udah mendesain menara dari beberapa teman kita, dari beberapa orang di kelompok kita. Di sini teman saya akan menunjukkan desain kasar gambaran beberapa kelompok teman-teman kita. Silakan kepada Ariando untuk men-share screen atau menunjukkan hasil dari gambaran kelompok kita. Oke, baik. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman semua. Sebelumnya apakah share screen-nya masuk? Sudah masuk. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, di sini ada 4 desain gambaran dari kita semua ya. Nah, yang pertama ini desain dari Rozin. Yang kedua desain dari Haryando atau saya sendiri. Yang ketiga ada desain dari Ilham. Dan yang keempat ada desain dari Najib. Menurut kalian dari 4 desain ini kira-kira mana nih yang pengen kita jadikan model untuk tugas kita selanjutnya? Desainnya bagus-bagus, buatan dari teman-teman. Kayaknya kita enaknya diskusi aja baiknya gimana. Mau model bentuknya yang sederhana atau yang rumit, gimana nih teman-teman? Menurut aku sih cocoknya yang simpel-simpel aja nggak sih? Kalau menurut saya juga sih lebih baik yang simple sederhana, tapi bisa kita implementasiin ke gambar ilustrasi 3D sih, jadi lebih mudah dipahami juga kalau pendapat saya. Jadi kalau untuk teman-teman semua gimana nih? Kalau untuk dari Haryando, menurut kamu mana nih yang lebih proper untuk dijadiin ilustrasinya? Oke, sebelumnya terima kasih. Kalau menurut saya pribadi nih, dari 4 gambar ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, menurut saya pribadi, saya lebih suka untuk gambar yang ketiga. Kenapa? Karena menurut saya gambar yang ketiga ini itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita menerapkan ke editnya, begitu teman-teman. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Oke, kalau dari Haryando tuh memilih gambar ketiga. Kalau dari Rozin sendiri gimana nih? Kira-kira gambar keberapa? Kalau dari aku juga nomor 3 yang dipilih. Oke, kalau dari Najib gimana nih Jib? Kira-kira gambar nomor berapa nih yang lebih proper untuk dijadiin ilustrasi? Mungkin kalau dari saya sendiri sih milihnya nomor 1 ya, karena saya lebih suka ke nomor 1. Tapi kalau saya kalah suara ya tidak apa-apa. Oke, jadi ada 2 nih ya, ada yang 3 suara milih gambar nomor 3 dan 1 suara milih gambar nomor 1. Nah, sekarang gimana nih penentuan terakhirnya dari Robi sendiri, milih nomor berapa nih kira-kira? Kalau dari saya nomor 1 emang keren sih, itu unik. Cuman kita lihat juga dari waktu pembuatannya, kayaknya yang nomor 3 lebih mudah untuk diimplementasikan di 3D-nya nanti sih. Jadi kalau saya pribadi milih nomor 3.
Oh, dari suara terbanyak nih kayaknya banyak milih yang nomor 3 nih. Jadi gimana nih kawan-kawan semua nih? Gimana untuk editnya dan untuk pembuatannya bagaimana nih? Ada yang bisa kasih saran dari kalian? Baik, izin masuk ya. Kalau menurut saya setuju nih untuk yang desain yang ketiga ini. Saya ingin nanya nih, kalau dari teman-teman semua, kira-kira ada yang bisa nggak sih ngedit gitu untuk dijadiin 3D-nya? Kalau itu kebetulan saya bisa sih Dok. Masih belajar juga, mungkin karena masih belajar. Kalau untuk sketsa yang nomor 3 masih bisa dibuat lah itu, buat 3D-nya. Oh, berarti kalau untuk Robi bisa nih ya untuk bantu edit juga, nanti tinggal pembagian tugasnya juga kan. Ini ada pembuatan edit video, juga ada tentang laporannya. Gimana kalau misalnya untuk edit video kita bagi-bagi aja nih, siapa yang bisa ngebantu Robi, siapa yang bisa ngebantu dalam laporan. Kalau menurut kalian gimana nih, kira-kira setuju atau enggak kita bagi-bagi aja tugasnya? Setuju. Setuju. Aku setuju. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menepatkan janjinya kita untuk kerja kelompok kembali secara online untuk membahas tugas bikin menara dari mata kuliah sosio. Nah, baiklah, di sini rekan saya akan menjelaskan sedikit desain menara dari kelompok kami. Silakan untuk share screen. Ya, izin share screen-nya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, tadi malam kan kita udah bahas nih, kita membuat Monas. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SketchUp untuk mendesain Monasnya. Pertama itu kita buat halamannya dulu, halaman Monasnya dulu. Buat yang besar apa yang kecil aja nih teman-teman? Sedang-sedang aja nggak sih? Oke, gini ya, kita buat gini. Ya, yang bisa diimplementasiin aja sih. Yang penting ini sih kalau menurut saya itu ya dapat dipahami gitu dari sketsa saya. Kita udah buat ini halamannya, terus kita pakai tools push untuk naikin ke atas. Ini. Nah, ini udah jadi halamannya. Selanjutnya kita di sini membuat fondasi dari badan Monasnya. Kita buat persegi dulu di sini. Persegi. Selanjutnya kita buat ke dia di center atau di tengah. Nah, terus kita angkat dengan push lagi bagian dasarnya. Ini sudah cukup. Habis itu kita buat fondasi badannya lagi yang buat makop. Kita buat sama, kita buat persegi.
Terus kita buat ke center. Nah, terus kita tarik ke atas lagi. Nah, di sini kita membuat mangkoknya. Ini segini, terus kita buat mangkoknya, kita lebarin. Segini kira-kira udah pas belum? Atau kurang lebar? Sepertinya sudah. Sepertinya Sepertinya sudah. sudah sih. Sudah ya. Di Oh, itu situ, ditarik gitu ya dari bawahnya ya. iya, dia buat mangkoknya, buat agak lebar. Habis itu kita buat batas yang di atas, buat di atas menggunakan tools align. Nah, ini mau tingginya seberapa nih kira-kira? Semana nih? Coba ditinggiin lagi. Iya. Kalau itu untuk tiangnya bukan ya? Iya, buat tiangnya. Lebih tinggi lagi Iya, nggak baik. apa-apa sih kalau untuk tiangnya. Ini Eh, kurang, masih kurang Kurang, akhirnya. menurut saya masih kurang. Kurang ya. Ditinggiin lagi nggak apa-apa sih. Ini Kalau lah dari sih. tampak depannya tambah dikit lagi kayak dikit lagi, oke, tambah lagi. cukup kali ya. Tapi gimana nih? Nah, dan kawan? Izin kasih masukan. Kalau misalkan di bawahnya digedein lagi terus atasnya jadi kecil gitu gimana? ya kita buat agak kerucut gitu ya, Angel ya. Nah, iya begitu. Nah, ini kita buat kerucut. Kita buat kayak gini. Apakah udah mulai kerucut? Apakah masih kurang kerucutnya? Udah sih kayaknya. Udah ya, kita kerucut dikit-dikit lagi. Kalau kata saya sih cukup segitu. Nah, Sip. Terus kita buat yang buat di atasnya, di atas puncaknya. Pertama itu, Buat emasnya itu ya. iya, kita buat bahan fondasi di bawah emasnya dulu untuk bangunannya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita buat obornya, obor emasnya. Pertama itu kita buat persegi dulu. Setelah itu kita buat lingkaran. Terus pinggirnya kita hapus. Di sini kita buat bantuan garis biar tahu titik tengahnya. Terus kita pakai tools line ini, kita bikin siku-siku di setiap pojoknya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tarik lagi dia membuat ruang bangun ke atas. Tarik, ini buat fondasi dasarnya. Di situ buat yang di dasar kita buat agak melebar. Di situ kita tarik lagi dia ke atas. Terus ini kita buat dia agak mengerucut.
tarik ke atas. Tuh, kita agak merucutin dikit. Habis itu kita tarik lagi ke atas. Kita buat merucut lagi. Ini sampai dia membentuk seperti yang di Monasnya itu, kerucut. Kita lakuin hal yang sama. Selanjutnya kita buat efek dia seperti kobaran api agak melingkar. Pertama kita seleksi dulu emasnya, ini kita seleksi, kita ke bawah. Di sini kita mau muter bagian yang di bawahnya, kita pakai tools rotate. Nah, di sini kita putar dia 30 derajat. Ini 30 derajat. Terus lakuin yang sama ke selanjutnya, ke yang kedua. Sudah cukup. Selanjutnya kita di sini kasih warna. Kira-kira warna emas, warna puncak Monas itu warna apa, teman-teman? Kuning Gold juga sih. Kuning Gold gitu ya. ada. Kalau kalau menurut saya gold ada nggak? Yang katanya. Kita coba aja. Kayaknya kalau gold nggak ada sih kayaknya, adanya cuma kuning kayaknya. Kalau kuning yang itu yang di pojok itu coba. Ini ya. Coba. Terlalu mencolok. Pas lah Udah segitu kuningnya. pas kan segini. Pas. Ya udah pas. Selanjutnya kita buat dia agak lebih halus. Nah, ini selanjutnya kita mau mindahin dia ini ke atas. Si emasnya ke atas. Ini kayaknya kebesaran ya teman-teman, ini ukurannya. Iya, nanti jatuh emasnya kalau di atas. Kita kecilin dulu kalau gitu. Begini kira-kira udah pas belum? Atau Agak lebih kecilan? kecil dikit. Kecilin lagi ya. Dikit aja. Ini Mungkin segitu. Coba di ini ya, kita taruh di atas dulu. Gak diangkat sama orang kan itu? Dijual nanti. Nah, di sini kita buat muter indah aja sebenarnya. Kita buat efek di bagian sini. Kita buat efek kayak kaca. Kita ke material. Gimana teman-teman, apakah lebih bagus dari sebelumnya? Iya dong. Ya dong. Nah, selanjutnya halaman Monas ini biasanya warna apa teman-teman? Kita menghias halamannya. Rumput ya biasanya ya. Rumput aspal. sama ada tangga loh. Monas tuh naik ke atas nggak sih? Ya, nanti kita buat tangga. Oh ya, kita belum buat pintunya ya. Kita buat pintunya dulu. ya pintu yang di atas tangga yang ketiga. Setahu aku ya pintunya itu ada 4 arah loh, kanan kiri depan belakang semua ada. Oke, kita buat yang pertama dulu. Sini.
Situ kita dorong ke dalam. Udah jadi nih kita. Oh iya, halamannya tadi ya. Jadi halamannya warna apa teman-teman? Mungkin hijau aja sih. Kalau untuk rumput gimana? Ijo-ijo muda gitu loh. Hijau ya. Atau pakai efek rumput gitu? Hijau ini terlalu tua ya? Atau hijau ini? Iya, terlalu tua. Kalau hijau-hijau rumput gitu gimana? Kalau yang ini? Terlalu tua sih kalau menurut saya. Ini? Iya, coba yang atas. Sampingnya? Coba. Ini ya, coba. Oh, tua ya. Pas lah segitu kayaknya. Kalau nggak ada lagi. Yang itu, kalau yang itu, Bi? Ini. Nah, Ini ya lebih mungkin cocok sih kalau yang ini. ini ya. Terus ada mau indikasi warna lagi nggak teman-teman, atau udah cukup kayak gini? Izin nambahin teman-teman, kalau misalnya kayaknya dikasih efek bayangan gitu gimana teman-teman? Bagus nggak? Oh iya, efek bayangan ya, biar kelihatan lebih realistis. Shadow. Nah, ini kita mau arah kemana nih? Gini. Ya boleh kayak gitu. Gitu ya. Nah, udah mungkin segini aja sih teman-teman, udah jadi Monas kita, menara kita. Mantap, keren. Oke. Mungkin itu ya, ini udah cukup yang bisa saya buat. Boleh Kita di sini buat Monas. Selanjutnya Ilham gimana? boleh di zoom dikit. Di zoom ya. Ini kita mulai dari atasnya, ini Ya. Mas Monasnya. Kemudian di bawahnya ada penyangganya. Di sini kalau dilihat Monasnya lumayan cukup tinggi. Selanjutnya di sini ada mangkuknya dan ada halamannya dari rumput. Mungkin udah segitu aja cukup. Ya, gimana menurut teman-teman? Ada lagi nggak yang ingin ditambahkan untuk desain menara kita? Kalau menurut saya cukup teman-teman. Menurut lagi? saya juga cukup. Dari Ilham ada? Kalau saya juga udah cukup, intinya bagian dari Monas, dari tangga, pintu, penyangga, tiang, sampai emasnya sendiri udah masuk dalam kriteria ilustrasi 3D-nya sih. Jadi kalau menurut saya udah cukup, sudah sesuai sama sketsa juga yang semalam kita bahas dan kita sepakati bersama gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ditutup saja ya untuk tugas kali ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk membahas tugas sosial pembuatan menara ini. Saya akhirin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga dapat nilai memuaskan.